Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang array ya di pertemuan yang ke-6. Eh, ini adalah salah satu pokok bahasan sebelum kita di pertemuan terakhir minggu depan membahas tentang persiapan UTS. Oke. Secara pengertian array atau bahasa Indonesianya larik, dia merupakan variabel yang memiliki struktur data, itu dia yang menyimpan satu data, satu nilai, jenisnya bebas, ya, tapi mempunyai tipe yang sama, ya. Jadi dia punya sekumpulan data, sekumpulan satu nama, tapi punya kolom-kolom yang bertipe sama semua di dalamnya. Nah, ketika kita mau mengacu salah satu nilai yang ada di dalam data tadi, maka kita mengacu kepada indeksnya. Ya. Ibarat kita punya sekumpulan, katakanlah kotak-kotak. Nah, kotak itu kita kasih nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namanya sama, kotak. Ya, namanya kotak. Nah, kalau saya mau ngambil atau mau tahu isi kotak nomor 3, maka saya sebut kotak 3. Nah, 3 itu adalah indeksnya. Ya. Data yang ada di dalam array atau elemennya itu di dalam memori tersusun secara sekuensial atau berurutan. Oleh karena itu, indeks atau larik array ini harus memiliki tipe data yang menyatakan keterurutan. Jadi semuanya nggak bisa kotak satu misalkan tipenya string, kotak kedua tipenya integer, kotak ketiga tipenya katakanlah real dan segala macam. Jadi dia harus seragam tipenya. Jadi kalau string semuanya string. Seperti itu. Contoh misalkan ini ya. Ya, kita deklarasikan array A. A ini adalah sebagai nama dari array. Kemudian penulisannya untuk yang array ini, array kurung siku 1 sampai 5, titiknya ada 2, of integer. Artinya kita menciptakan sebuah array bernama A yang memiliki 5 kotak, ya, yang semuanya kotak itu tipenya, isi tipe datanya adalah integer. Seperti itu. Ya, ini contoh penganalogian array atau larik. Contoh lain misalkan gini. Tadi ya, saya punya 5 eh, anggota dari array. 1, 2, 3, sampai 5 indeksnya. Array-nya A namanya. Nah, ketika di awal kita menulis A, titik 2 array, 1 sampai 5 of integer, itu artinya kita menciptakan 5 kotak kosong. 5 kotak kosong dengan indeksnya masing-masing seperti ini. Ya, jadi kalau penulisan A1, A kurung siku 1, itu artinya array A pada indeks ke-1. Kalau 4, berarti A kurung siku 4, indeks ke-4. Ketika array ini saya isi, ya, masing-masing kotaknya ini saya isi dengan angka tertentu, maka ketika saya mau memanggilnya, maka isi pemanggilan array itu adalah A pada indeks ke-1 atau penulisannya A kurung siku 1 kurung siku tutup sama dengan 231. Artinya ini pada saat di array A pada indeks ke-1 itu terisi dengan angka 231. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, maka array ini, ya, ini akan ngisi ke sini dia. Nah, seperti itu. Yang 2 begitu juga. 3 kayak ini. 4, 5. Seperti itu. Nah, ketika indeksnya kita panggil, maka 1 ini menyatakan indeks ini. Ya, 2 menyatakan indeks ini. 3 adalah indeks ini. 4 adalah indeks ini. 5 adalah indeks ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah array kosong, ya. Ini adalah array kosong yang ini. A ini. Sedangkan ini adalah array yang sudah terisi. Gitu.
Oke, kita lanjut ya. Kemudian penulisan array ya tadi. Kita bisa mendeklarasikan ya. Contoh misalkan ini kalau tanpa array yang sebelah kanan. Ya. Saya tulis A1 integer, A2 integer, A3 sampai A4, 5 integer. Artinya saya akan mengisi sebuah 5 buah variabel ya yang sama tipenya integer. Nah, penulisan ini itu bisa kita singkat dengan menggunakan array. Satu aja nama array-nya A, tipenya array sebanyak 5, semuanya karena integer, maka kita bisa seragamkan jadi integer. Jadi cukup sederhana, penulisannya cukup satu baris. Seperti itu. Contoh lagi yang lain, misalkan satu kelas ada 30 mahasiswa. Masing-masing 30 itu memiliki nama. Nah, nama tipenya kan string. Maka 30 kalau kita pakai variabel biasa, kita deklarasikan gini. Nama 1 integer, nama 2 integer, nama 1 string, nama 2 string, nama 3 string, dan seterusnya. Sebanyak 30 orang. Nah, penulisan 30 itu, 30 anak tadi, nama tadi, bisa kita singkat dengan nama array 1.30 of string. Nah, itu lebih simple, lebih sederhana. Seperti itu. Oke. Jadi ciri dari sebuah array ini bisa kita sebutkan bahwa array itu harus dideklarasikan dulu di atas. Jadi kita nggak bisa memanggil array kalau tidak dideklarasikan. Jadi kata kuncinya ada yang pertama, array itu harus terlebih dahulu dideklarasikan. Kemudian array ini karena dia tersusun secara sistematis, maka elemen array itu harus diketahui sebelum program dieksekusi. Jumlah elemen larik atau array itu tidak dapat diubah. Jadi kalau kita sudah setting 100, maka pada saat kita memprosesnya, mau kita lebih dari 200, itu nggak bisa kalau array. Jadi dia jumlahnya sudah statis ya, jumlahnya seperti itu. Nah, untuk di bagian deklarasinya, ya kita harus deklarasikan tadi banyaknya berapa elemen larik tadi. Ini yang kata pertama tadi ya, terlebih dahulu dideklarasikan. Maksudnya adalah kita harus pesan tempat, berapa banyak yang akan kita gunakan. Kemudian kita harus lihat banyaknya data tadi, banyaknya elemen dalam larik tadi harus ragam. Ya. Jadi kalau dia string, string semua. Ya, kalau real, real semua. Kalau dia integer, integer, dan seterusnya. Oke, itu contoh deklarasi array ya. Kemudian berikutnya contohnya misalkan ini ya. Nah, ada macam-macam cara mendeklarasikannya. Ya, bisa seperti ini ya. Saya punya 3 buah array. Array A, array nama mahasiswa, sama array nilai ujian. Array A ini array 1 sampai 50 integer of integer. Nama mahasiswa array 1 sampai 10 of string. Nilai ujian array 1 sampai 75 of real. Ya, ini salah satu cara kita mendeklarasikan array dari tipe dasarnya yang sangat sederhana seperti itu. Kemudian bisa juga array itu kita deklarasikan sebagai sebuah konstanta. Konstantanya dulu mau kita setting berapa banyak. Misalkan konstanta max 10. N yang merupakan array adalah array 1 sampai max of real. Artinya apa? Artinya kita akan memesan tempat di memori sebanyak 10. Ya, 10 elemen yang semuanya bertipe real. Namanya apa? Tempatnya N. Seperti itu. Kemudian algoritmanya atau deskripsinya kita gunakan for i 1 to max 1 sampai 10. Kita isi satu-satu. N1, N2, N3, N4. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita menggunakan array, itu mau tidak mau bahwa array itu harus
berhubungan atau terkait dengan sebuah perulangan, perintah perulangan. Ya, kenapa? Karena dia berisi banyak banyak elemen, lebih dari satu. Nah, berarti kalau kita mau mengacu dia atau mengisi atau memanggilnya nanti, memprosesnya, maka bayangkan bahwa array itu ketika dihubungkan dengan perulangan, itu dia akan mengisinya satu-satu. Jadi perhatikan di sini contoh. For i 1 to max. Read n i. Nah, n ini adalah nama variabel. Ya, n ini adalah nama variabel array tadi. N ini. Oke. Ya, saya tambahin. Nah, ini. N ini tadi. Ya. Nah, sedangkan i ini adalah mengacu kepada i ini. Jadi pada saat kita menulis ni, jadi nanti n ininya 1. Gitu. Berapa isinya? Gitu. Terus kemudian nanti naik lagi, ini 1 ya, 1. Terus nanti naik untuk i yang kedua. Ya, untuk n 2. Berapa nilainya? Oke. Sini. Terus sampai nanti terakhir n ke berapa? N ke 10 yang terakhir. Nah, inilah pentingnya penggunaan perulangan ketika kita bicara tentang array. Ya. Kemudian, bagaimana cara kita mengacu array-array yang sudah diisi tadi? Maka kita harus gunakan indeks. Ya, kita harus gunakan indeks. Jadi indeks ini sangat penting sekali. Ya, jadi pengacuan nilai ini, ya, ini bisa menggunakan indeks. Contoh misalkan ini A4. Artinya kita mengacu pada elemen keempat dari larik. Nah, nama mahasiswa 2. Nah, berarti 2 siapa namanya ya? Kedua. I. Nah, mengacu kepada elemen ke I dari larik A, asalkan nilai I-nya sudah definisikan. Nah, I-nya tadi apa? Dengan menggunakan for tadi. Seperti itu. Ya. Oke, jadi jangan lupa sebutkan nama array-nya dan indeksnya. Kemudian, kalau kita mau memanipulasi elemen array, memanipulasi ini artinya gini, mau diisi, mau ditambah, mau dikurang, dibagi, dan segala macam. Ya, artinya kita akan mengisi array itu atau memproses isi array itu dengan sebuah proses tertentu. Contoh misalkan ini, A4 sama dengan 10. Artinya apa? Katakanlah kalau kita punya tadi ada 4, ya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, pada keempat ini, kotak keempat ini akan diisi dengan angka 10. Seperti itu. Angka ini isi berapa? 2, 1, 7. Seperti itu. Jadi, ini ibaratkan ada kotak. Nah, begitu juga untuk nama mahasiswa Ali. Kita belum tahu nih indeks keberapa diisi namanya Ali. Ya, kalau nanti I-nya diganti dengan angka 3, maka Ali ini terisi pada indeks ke-3. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini, ya, ada read AI. Ya, read AI. Nilainya berapa nih AI-nya? Ya, indeksnya. Terus diproses manipulasi. Apakah indeks array A pada indeks ke I itu prosesnya lebih kecil dari 10? Kalau iya, tambahkan. Nah, ini contoh manipulasi. Jadi manipulasi yang pertama itu bisa kita mengisi nilainya, manipulasi yang kedua membaca data, kemudian memproses dengan menggunakan validasi. Ya, validasi dengan if.
Oke, seperti itu. Nah, ini akan kita lihat nanti di contohnya ya, di slide berikutnya. Oke. Kemudian pemrosesan array ya, ini contoh ya. Ini sama sih dengan yang tadi ya. Oke. Oke, ini sama. Oke. Contoh misalkan ini. Nah, ya, contoh. Kita diminta membuat algoritma untuk menginput 10 bilangan dari keyboard. Ya. Kemudian tentukan nilai rata-ratanya. Ya, tentukan dengan menggunakan array. Ya. Nah, saya coba ya di sini. Oke. Nah, kita bisa buat dengan menggunakan algoritmanya, katakanlah algoritma atau program rerata, menghitung rata-rata 10 bilangan. Deklarasi, ya, variabel-variabel yang akan digunakan. Ada A, I, U, dan jumlah. Ya. Ingat ya, bahwa 10 bilangan itu maksudnya gini nanti. Kalau saya punya 10 bilangan, misalkan bilangan pertama 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 7, ditambah dan seterusnya sebanyak 10, sampai berapa, sama dengan berapa nilainya. Nah, ini maksudnya, ya, jumlahnya. Nah, nanti hasil dari jumlah ini, itu dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya berarti jumlah semuanya dibagi 10. Nah, nilai rata-rata ini adalah rata ini. Sedangkan jumlah adalah hasil penjumlahannya. Maka kita butuh dua variabel utama. Ya. Sedangkan A ini adalah menyimpan angkanya 2, 3, 4, 7, dan seterusnya sampai 10. Tadi saya sebutkan bahwa kita butuh perulangan. Maka ada variabel I. For I 1 to 10 do. Baca datanya. Ya. Oke. Gitu. Ya, nah kita coba step ya. Misalkan saya translate programnya ini. Ya, program rerata. Oke. Di koma. Ini adalah program menghitung rata-rata. Rata-rata. Oke. Kemudian uses CRT ya buat pengenalan itu. Nah, deklarasi kita dengan var. Ini deklarasi nih. Deklarasi. Oke. Kita butuh variabel I, integer. Kita butuh variabel A tadi, bertipe array. Array 1 sampai 10 of integer. Oke. Kemudian U, ya, kita buat untuk jumlahnya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang diperoleh ya. Ini nilai rata-rata-ratanya. Rata-rata. Oke. Kemudian ini jumlah. Oke, real. Oke. Nah, ini penjumlahan seluruh bilangan ya dari 1 sampai dengan 10. Oke. Nah, algoritma ini bagian Begin N-nya. Nah, ini Begin. Ya, usahakan kalau nulis Begin langsung N ya, titik. Kalau pokoknya ada Begin langsung N. CLR SCR untuk biar hasilnya readline. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang lihat ingat ya, proses membaca dulu nih, ya. Ya, saya save dulu nih, review. Oke. Pakai for tadi, for I titik 2 sama dengan 1 to 10 tuh. Ya. Nah, kalau di situ kan read. Nah, ini read nih. Ini saya tulis ini, read, saya tulis sama persis di algoritma ya, A, I. Oke. Titik koma. Saya save, coba kita run dulu. Oke, nah kan ini kan layar yang gelap ini kita nggak tahu udah berapa data, ya. Nah, terus kita coba tambahkan di sini
biar tahu ada urutan keberapa. Right, ya. Terus kemudian, sorry, saya tulis right len dulu ya, pakai right len. Ini data ke strip i, strip ya, koma, sorry, petik 1, koma, i. Oke, saya save dulu, saya jalanin. Nah, ini ngisinya gimana tuh? Kok nggak satu-satu, Pak? Nggak satu, data ke satu, data kedua, data ketiga, berapa, data keempat. Tapi keluarnya malah ketika ketika di run, tuh langsung semuanya. Malah ketika diisi data yang pertama 3, langsung tutup. Nah, perhatikan di sini yang saya blok ya. Nah, ini. Ini for ini, kita mau dua baris yang di blok ini ada di dalam for. Maka dia harus di dalam kelompok begin. Nah, ini dalam satu paket. Jadi kalau kita mau ada proses-proses yang ada ini dua ini ada di dalam for, maka kita harus buat begin sama end titik koma. Jangan titik, titik koma, titik itu terakhir. Seperti ini. Terus kita jalanin ya, kita perhatikan perbedaannya. Tuh, data ke-1 berapa, data kedua berapa, data ketiga 4 berapa, 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa, 8 berapa, 9 berapa, ya 10 berapa. Seperti itu. Pak, tapi hasilnya coba perhatikan di sini. Pak, hasilnya kenapa nggak ke samping? Nah, yang berikutnya lihat ada tulisan ln sama write biasa. Kalau ada ln ini artinya gini. Ln ini singkatan dari line feed. Line feed itu artinya baris baru. Gitu. Baris baru, ya. Nah, baris baru. Ya, jadi kalau kita mau dia ke samping, maka ln-nya kita hapus tanpa baris baru. Jadi jangan line baris baru ini sama seperti ada enter. Ini enter. Ya. Terus kemudian kita tambahin koma petik 1 biar ada sama dengannya ya. Oke. Ini kita pindahin lagi ke sini. Saya save dulu, saya run. Oke, tuh berapa kan? Data ke-1 berapa, data kedua, dan seterusnya. Itu ya. Oke, ini kita sudah berhasil menginput ini saya tulis di sini. Ini untuk input data array. Oke. Ya, input data array. Sekarang kita mau menjumlahkan. Nah, menjumlahkan ini karena dia array, maka masih butuh for. Pakai for lagi. Pakai yang sama nggak apa-apa for i-nya. Karena satu proses ini udah terpakai ya. Sudah terpakai. Jadi kita masih bisa pakai i yang sudah ada. I sama dengan 1 to 10 do. Oke. Ya. Kemudian tadi kita mau jumlahkan. Ya. Masih ingat waktu kalau kita menjumlahkan bilangan dari 10 bilangan, maka jumlah pertama ditambah sama dengan jumlah yang sebelumnya ditambah dengan bilangan yang mau dijumlahkan. Nah, jumlah tadi kita buat variabelnya adalah jumlah kan, ini. Maka kita deklarasikan dulu di sini di atasnya nilainya 0. Siapa tahu ada jumlah-jumlah yang lain yang nanti mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, kita jumlah di sini. Jumlah dalam for berarti ya. Jumlah ditambah array ke i. Nah, ini array ke 1. Ya, kita jumlahkan. Terus dijumlahin ya. Jumlah 0, 0 nanti ditambah. Data pertama tadi berapa? 1. Terus tambah lagi. 1 ditambah data kedua. 3. Tambah lagi data ketiga, data keempat terus sampai itu. Ya. Jadi nanti kita buat ini sebagai penjumlahannya. Ya. Nah, sekarang kita coba di sini kita tulis ya write. Write terus ini jumlah bilangan ya, jumlah bilangan array bilangan tersebut sama dengan kita tulis ya sama dengan titik koma jumlah di sini. Oke, titik koma. Save, saya run ya. 3, 4, 2, oke.
cek di sini, kita jalanin. Tuh, jumlah bilangan tersebut 4 sekian. Wah, ini bingung juga nih. Karena dia tipenya real ya, maka kita harus tambahkan di sini. 4, ini buat 2 digit ya. Pesan 4 di depannya, bilangan di depannya. Nah, perhatikan di sini ya. Coba kita ulangi lagi ya. Oke, oke. Oh, ini kurang. Titik komanya siapa? Dihapus. Oke, titik koma. Kita coba ya, satu-satu dulu nih, sebanyak 10. Oke, kita jalanin. 10 kan jumlahnya? Ya, benar ya. Jumlahnya 10. Tuh. Ya, kalau nggak yakin, kita masukin lagi yang kedua. 2 semua nih. 2 kali 10 berarti harusnya 20. Oke, 20 ya. Nah, kita sudah melakukan penjumlahan 10 bilangan tadi. Jumlahnya berapa? Disimpan di variabel jumlah. Kemudian jumlah ini ya nanti mau kita bagi dengan 10 totalnya. Nah, maka U kan tadi. U ini ya nilai rata-ratanya. Ya. Berarti U sama dengan jumlah dibagi 10. Maka saya tambahin di sini. Right. Ya. Nilai rata-ratanya sama dengan rata U titik 24.22. Oke. Oke. Coba kita run ya. Waduh, ada errornya nih. Apa errornya? Kurang titik koma. Oke, masukin. Oke. Itu ya, nilai rata-ratanya 3,2. Oke. Coba ininya saya ganti, ininya jangan read line ya, read key ya. Coba ada pengaruh nggak dia? 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, jumlahnya adalah 55, 1 sampai 10 itu. 55 dibagi 10, 5,5 nilai rata-ratanya. Pak, ini kenapa nggak ke bawah, Pak? Nah, tenang. Jangan pakai right, ganti line. Itu. Oke, ini yang kita sebut sebagai bagian ini yang dipakai untuk ini adalah untuk manipulasi namanya, manipulasi array dengan menjumlahkan. Oke, sedangkan ini ya sampai sini ya manipulasinya tuh. Di sini adalah outputnya, output hasil akhirnya. Perhatikan di sini. Saya mau yang di dalam for itu hanya ini, hanya jumlah ini. Kan cuma sebaris berarti. Maka saya nggak perlu tambah begin sama n. Karena saya anggap for is ini satu baris. Yang ini nggak bakalan dihitung dia di dalam for. Maka nggak perlu saya begin. Jadi nggak usah, karena cukup satu baris di sini, saya nggak perlu tulis begin n. Ya, begin n. Artinya nanti dia baca nih jumlah satu-satu, baru dibagi 10 jumlahnya tadi, terus ditampilkan hasilnya. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi hati-hati dengan begin n, begin ada Ada titik koma. Ya, kapan menggunakan begin sama n titik koma? Atau kalau nanti di PHP atau di Java itu ada kurung kurawal. Kapan kita menggunakan kurung kurawal? Ketika di dalam for, di dalam if. Ya, perhatikan, kalau kita mau ini ada di dalam for, maka kasih begin n. Semua yang ada di dalam begin n ini akan ikut terulang dia. Tapi kalau dia cuma sebaris, kita nggak perlu. Ya, cukup ini kita kasih titik koma, dia udah dianggap ini yang berulang ini aja, yang ini enggak. Seperti itu. Oke, ya, ini contoh penggunaan array, ya. Penggunaan array. Nah, ini kira-kira translate-nya ini, ya, translate-nya. Oke. Kemudian soal kedua, ya.
Nah, sekarang kita diminta menginput 10 bilangan seperti tadi, tapi tentukan bilangannya genap tadi yang dari 10. Ya, bilangan genap yang kita inputkan itu. Jadi inputnya kan sembarangan nih, sembarangan. Ya, kita diminta tentukan bilangan genapnya dan tampilkan hasilnya. Ya, total bilangan genapnya ya. Ya, total penjumlahan bilangan genapnya. Jumlahnya, sorry. Jadi kalau misalkan 1 sampai 10 kan bilangan genapnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dijumlahkan. Ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya seperti itu. Ya. Nah, sama seperti tadi. Coba kita buka tadi ya. Yang ini tadi. Ini saya save as berarti. Ini filenya saya save as karena sama, nggak usah lagi kita buat dari awal. Oke, ini saya ganti yang nomor 2. Oke, dari atas ya. Kita mulai dari atas tadi. Nah, ini program ganti ini. Ya, jumlah bilangan genap. Oke, menghitung penjumlahan bilangan genap. Oke, namanya ini. Ya, ini sama. Ini kita pakai rata-ratanya jumlahnya ini adalah jumlah bilangan, jumlah seluruh bilangan genap dari 1 sampai 10. Berapa banyak maksudnya. Seperti itu. Ini input biasa, nggak berubah, sama kayak tadi. Kan bilangannya kan bebas ya, bebas. Ya. Terus kemudian, nah manipulasi array ini yang kita gantikan. Ya. Manipulasi array dengan menjumlahkan, ya manipulasi array dengan mengecek genap dan dijumlahkan. Nah, ini. Berarti kan di sini dulu nih perhatikan. Ini saya enter ke bawah nih caranya tadi. Ya, ini kan menjumlahkan 10 bilangan ya. Menjumlahkan seluruh bilangan. Dari 1 sampai 10. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau memvalidasi genap saja, maka di sini harus ada validasi. If, jangan, bilangannya apa? Karena dia dalam bentuk array, maka AI. A pada indeks ke I. Cirinya apa? Bilangan genap. Kalau di mode 2 sama dengan 0. Oke, sampai sini. Then. Ya, maka jumlahkan ini. Nah, ini dijumlahkan. Jadi ketika bilangannya ini diinputkan adalah bilangan yang kalau di mode 2 sama dengan 0, maka jumlahnya jalan. A ditambah I. Seperti itu. Kalau enggak, ya enggak. Nah, ingat karena ini 2, maka ini harus ada begin N di sini. Ya, begin N. Nah, di sini N. Perhatikan saya ngetiknya agak ada tab ke dalam, sengaja itu. Ya, biar kelihatan tutupnya ini. Jadi nggak mesti harus sejajar semua ke dalam sini kalau ngetik program. Usahakan ngetik itu tuh. Nah, ini bertahap ya, seperti itu. Jumlah for seperti itu. Jadi lihat, kelihatan itu. Ada style cara penulisannya. Oke, balik lagi ke sini tadi. Ini dijumlahkan ini yang genap semua. Kemudian jumlah tinggal kita bagi. Ya, kita bagi. Ya. Ya, kalau kita butuh rata-rata, ya. Kalau kita mintakan tadi soalnya nggak minta rata-rata, maka kita hapus ini yang ini tadi. Nah, ini kita hapus nih rata-rata. Oke. Nah, ini kita hapus rata-ratanya. Nah, jumlah bilangan tersebut ini kita hapus nih. Nah, gitu. Oke. Saya naikin katanya jumlah bilangan genap tersebut adalah sekian. Coba kita save ya, kita jalanin. Saya masukin sembarang nih. Oke. 10. Oke. Jumlah bilangan genapnya adalah 30. Benar nggak sih? Coba. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. Benar ya? Oke. Seperti itu ya. Jadi validasinya. Pak, kalau ganjil gimana? Ya, tinggal dibuat else. Jangan jumlah lagi. Kalau ini jumlah untuk genap, bikin lagi jumlah ganjil.
Ya, jadi kalau mau dimanipulasi silakan dicoba dimanipulasi sendiri sama kalian. Dirubah. Untuk bilangan ganjil tampilin di sini nanti. Jumlah bilangan genapnya berapa, jumlah bilangan ganjilnya berapa. Seperti itu. Ya. Jumlah bilangan genap berapa, bilangan ganjil berapa. Oke. Paham ya maksudnya? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tulis di Edmodo. Nah, maksud saya jadi gini. Ada satu contoh soal ini, kalian bisa modif macam-macam. Ya. Sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan soal ini kita modif? Coba kalau tadi menampilkan jumlahnya. Nah, ini kan menampilkan jumlahnya. Tampilkan bilangan genapnya. Jadi kalau ini kan semua bilangan. Nah, tampilkan bilangan genapnya. Itu modifikasi pertama. Modifikasi kedua, berapa total bilangan genap yang ada di sini? Oh, Pak, bilangan genap yang ini di input ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Total bilangan genap ada 5. Jumlah penjumlahan bilangan genap itu 30. Ya, bilangan genapnya adalah ini. Terakhir hitung rata-ratanya. Jadi kalau totalnya tadi 30, bilangan genapnya ada 5, rata-ratanya harusnya 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, itu maksudnya belajar pemrograman itu seperti itu. Jadi dari satu kasus ini coba dimodif. Ya, coba dimodif. Kalau sehari satu kali kalian modif, itu insya Allah akan bisa itu nanti. Jadi satu contoh soal aja. Jadi jangan puas selesai satu. Modif yang lain-lain. Pak nampilin Pak gimana? Pak mau diinin gimana? Tampilin ini gimana caranya? Tampilin ganjilnya gimana? Terus berkembang ditambah terus. Nah ini contoh ya, contoh soal yang eh, kedua. Oke. Kemudian yang berikutnya ini contoh sederhananya. Berikutnya, kapan kita menggunakan larik? Ya, kalau kita mau menyimpan data yang bertipe sama, itu yang pertama. Ya. Kemudian kalau kita mau menghindari menggunakan nama-nama variabel yang banyak. Nah, yang banyak itu seperti tadi. Nama 1, nama 2, nama 3, nama 4. Itu bisa kita singkat dalam satu nama variabelnya bertipe array 1 sampai 4 of string. Kemudian penulisan program lebih efisien dan penulisan kode programnya juga begitu juga. Jadi kapan kita menggunakan array ini? Ya, itu konsep dasarnya ya. Nah, saya kasih contoh soal lagi satu. Misalkan apa nih contohnya nih? Saya buka dulu contohnya array. Oke. Ini jangan dulu, nanti minggu depan kita bahas. Oke, contoh ini misalkan. Buatlah array untuk buatlah array nah, buatlah algoritma array untuk apa? Untuk mencari bilangan terbesar ya, dari 3 bilangan yang diinputkan. Oke. Nah, gimana caranya? Kita coba ya. Nah, ini saya algoritmanya saya langsung ke program ya. Nanti kalian bisa translate sendiri ke program, ke algoritmanya. Jadi misalkan ini uses crt. Ya, ini tulis saja dulu. Program maksimum ya. Oke. Kemudian var bilangan yang mau digunakan, katakanlah array ini. Array 1 sampai 3 of integer aja. Sederhana. Kemudian ini ada max-nya, nilai maksimumnya nanti, integer. Oke. Ya. Jadi nilai maksimumnya integernya. Terus kemudian karena dia pakai i perulangan, ya,
ada integer i buat incrementnya. Kemudian begin and titik. Langsung tulis di sini clr scr read key. Perhatikan saya ngetiknya ya. Ya, ini agak ada tab di sini biar rapi maksudnya. Kemudian kita tulis di bawah, input dulu ini. Input datanya. Input data. Oke, dengan for tadi. For i sama dengan 1 to 3 do. Ya. Write ya biar baris satu ini, satu baris ya, data ke strip, koma, i. Oke. Terus read a, i. Oke. Nah, karena kita butuhnya ada di dalam for, maka kita kasih begin di sini. Ingat ya ini saya kasih spasi di sini biar kelihatan. Jadi nggak seperti kita ngetik di Word itu rata kanan, ini bebas. Nah, titik koma di sini. Save ya, latihan array. Oke. Saya run. Wah, ada error nih. Mana nih? Coba tab. Ada yang tahu salahnya? Salahnya adalah kurang koma di sini. Nah, misalnya ini jangan ada di dalam petik 1. Yang ada di dalam petik 1 itu akan tercetak semua. Oke. Tuh, 1 ya. Itu ya. Oke, kurang sama dengan nih, Pak. Tambahin koma petik 1 karena kita mau ada sama dengan di sini. Pemisah antara 1 kasih koma di sini. Kalau kita jalankan tuh. Oke. Ya. Pak, kita mau kasih judul di sininya. Write input data. Ya, kan bisa dirapi-rapiin ini. Oke. Oke, ini kurang. Oh, sorry. Ini salah saya. Ini bukan bintang, ini koma. Ya. Oke. Nah, karena dia kok bisa ke atas, Pak, nggak ke bawah? Jangan write ininya. Ininya write ln. Ya, hasilnya ketika dijalanin. Oh. Oke, itu ya. Nah, kemudian mencari bilangan terbesar. Oke. Nah, ingat kalau 3 bilangan besar itu, kalau saya punya bilangan A, B, C, artinya kalau kita mau mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan itu, maka bilangan itu bisa kita banding-bandingin kan. A kita bandingin dengan B, A kita bandingin dengan C. Nah, kalau A itu terbesar dari B, besar dari C, maka otomatis A itu yang paling besar. Begitu juga B kalau dibandingin dengan A, dibandingin dengan C, maka B besarnya. Berarti kita buat for i titik 2 sama dengan 1 to 3. Tuh. Ya. Nah, kita validasi berarti kan. Kita harus tahu bilangan terbesar. Nah, tapi masalahnya adalah bilangan terbesar ini mau dibandingin gimana? Misalkan gini contohnya. If, saya tulis gini, AI bisa nggak Pak saya bandingin gini? If AI, ya. Ya. Nah, biar prosesnya berganti-ganti gimana caranya? Maka saya bandingin, saya buat parameter yang bisa berganti, max di sini. Then, nah, saya tulis di sini nilai max ini. Max ini saya setting nilainya adalah nilai minimum biar bisa nanti ketika nilai ini kan AI dibandingin apakah lebih besar dari max? Iya, maka max-nya saat ini berapa? Yang terbesarnya. Yang terbesar adalah AI kan? Jadi kalau tadi misalkan saya masukin 3, 2, 1, maka min 3 ini dibandingkan dengan apakah lebih besar dari min 99? Iya, maka max-nya adalah saat ini adalah 3. Nah, pada saat naik yang kedua, bilangan yang kedua dibandingkan dengan 3.
Kalau dia lebih besar, maka ganti posisinya. Tapi kalau enggak, naik terus. Seperti itu. Ya. Nah, ini max. Oke. Terus sudah itu, ini prosesnya nih. Ya, ini proses manipulasinya. Ini saya tulis di sini. Dari sini ke sini adalah manipulasi array. Oke. Ini adalah outputnya. Oke, kita cetak write. Oke. Nilai terbesar adalah sama dengan koma max. Nah, coba kita masukin. Wah, error, Pak. Kurang apa nih? Nah, titik koma di sini. Nah, ini titik koma. Nah, karena saya mau karena ini ada 2 baris, ya, ini bisa aja saya tambahin begin. Ya, sorry, ini saya hapus dulu. Saya coba kita, nggak perlu nih. Oke, masukin 2, 3, 4. Tuh, terbesar 4. Jalan lagi, yang terbesarnya di bilangan pertama nih. Oke, saya masukin lagi. Terbesarnya di bilangan kedua. Tuh, gitu ya. Oke. Jadi ini contoh, ya. Nah, ini. Ingat ya, kenapa ini tidak pakai begin end, Pak? Padahal ini 2 baris. Karena di sini kan nggak ada koma, nggak ada titik komanya. Jadi ini dianggap 1 baris ini. Maka kita hanya mau ini ada di dalam for. Maka validasinya ada di sini. Ya, jadi contoh bilangan pertama tadi, misalkan gini tadi bilangan pertamanya kan 4. Nah, maka A1 itu apakah lebih kecil, lebih besar dari min 999? Ya. Nah, karena ya, maka max-nya sama dengan 4. Ya, tadi 4 ya. Oke. Seperti itu. Nah, nanti naik lagi dia yang kedua, A2-nya. A2-nya berapa? 444 kan? 444. 444. Apakah lebih besar max? Max-nya bukan lagi yang ini. Tapi max-nya yang adalah 4 ini. 444 apakah lebih besar dari 4? Iya. Maka max-nya sekarang adalah 444. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu 4 lagi. Apakah 4 lebih besar dari ini? Tidak. Maka max-nya kan tetap yang kedua tadi. Yang terbesarnya adalah max. Seperti itu. Ya, ini contoh. Ya, silakan dimodifikasi. Ya, contoh-contoh ini. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan ditulis dulu. Nanti saya sambung dengan contoh soal yang lain ya. Oke, silakan dipelajari dulu videonya. Terima kasih. Selamat siang. Silakan mencoba.